Ada berita apa aja sih di Taiwan? Atau libur bingung mau kemana? Gimana sih studi dan kerja di Taiwan? Yuk dengarkan langsung RTI FM Online setiap Senin sampai Jumat pukul 5 sore. Halo teman-teman RTI FM Online semuanya. Apa kabar nih kalian yang ada di sana? Semoga sehat-sehat selalu ya, baik untuk Anda maupun untuk keluarga dan juga untuk orang-orang terkasih nih teman-teman. Dan seperti biasa ya, karena kali ini kita kembali lagi di akhir pekan, tepatnya di hari Jumat, maka saya Linda Dan saya Cindy hadir kembali untuk menemani kalian semua dalam acara RTI FM Online setiap Jumat, yaitu Pekan Interaktif. Dan tentu saja nih ya teman-teman ya, seperti biasa, selama 30 menit ke depan kita akan menghadirkan 2 berita pilihan untuk kalian semua. Dan gak cuman itu aja, untuk hari ini, karena hari ini merupakan hari khusus nih ya teman-teman ya, kita hadir untuk memberikan topik yang sangat menarik di hari ini, yaitu terkait dengan apa nih Kak Cindy? tentang Hari Ayah ya teman-teman ya, karena dalam bahasa Mandarin ini kan tepat di tanggal 8 Agustus ya, yaitu Pa Yue Pa Hao ya, sehingga disingkat menjadi Papa. Makanya hari ini merupakan Hari Ayah di seluruh Taiwan nih teman-teman. Dan sebelum memulai acara di hari ini, kami akan membacakan 2 berita pilihan utama nih. Di antaranya yang pertama adalah Komisi Pengawas Keuangan atau FSC Taiwan mengungkapkan bahwa skema hipotek terbalik atau reverse mortgage di Taiwan terus tumbuh, bahkan total kreditnya mencapai 55,8 miliar dolar Taiwan atau sekitar 31 triliun rupiah. Wow, ini luar biasa sekali ya teman-teman ya. Dan kemudian untuk berita pilihan kita yang kedua ada terkait dengan keseharian nih teman-teman, di mana beritanya adalah terkait dengan roti yang tidak dimakan sebaiknya tidak disimpan di kulkas tapi disatukan dengan satu jenis sayuran. Nah, sayuran apakah itu teman-teman? Dan terkait dengan topik utama kita terkait dengan Hari Ayah di hari ini ya teman-teman ya, tentu saja kita akan menghadirkannya ke ranah pendengaran Anda setelah selingan-selingan berikut ini. Komisi Pengawas Keuangan atau FSC Taiwan beberapa waktu lalu menyampaikan bahwa hingga akhir kuartal kedua tahun ini, total jumlah kredit yang telah disetujui oleh bank dalam skema hipotek terbalik atau reverse mortgage telah mencapai 9.642 kasus dengan total nilai pinjaman sekitar 55,8 miliar atau sekitar 31 triliun rupiah. Angka ini menunjukkan pertumbuhan masing-masing sebesar 3,66% dan 4,69% dibandingkan dengan akhir Maret tahun ini, menandakan pertumbuhan yang stabil. Skema hipotek terbalik mulai diperkenalkan oleh bank sejak tahun 2015. Program ini ditujukan bagi warga lanjut usia yang menggunakan properti yang mereka miliki sebagai jaminan kepada bank. Selama jangka waktu pinjaman, bank akan mencairkan dana pensiun setiap bulan kepada pemilik properti. Kemudian, debitur akan melunasi seluruh pokok serta bunga pinjaman pada saat jatuh tempo. Dalam konferensi pers, Wakil Direktur Biro Perbankan FSC Wang Yunzhong menjelaskan bahwa saat ini sudah ada 16 bank yang menawarkan produk pinjaman hipotek terbalik berbasis properti komersial. Selain skema pinjaman biasa, juga tersedia produk yang dikombinasikan dengan layanan trust dan asuransi. Para lansia dapat memilih skema yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Hingga akhir Juni tahun ini, jumlah kasus pinjaman yang disetujui untuk jenis ini mencapai 9.642 kasus dengan total nilai 55,8 miliar dolar Taiwan, menunjukkan pertumbuhan yang stabil. Jika dibandingkan antara kuartal pertama dan kedua tahun ini, wilayah Taipei, New Taipei, dan Keelung
mencatat peningkatan tertinggi baik dalam jumlah kasus yang disetujui yaitu bertambah 164 kasus maupun dalam nilai pinjaman yaitu bertambah 1,7 miliar dolar Taiwan. Wang Yunchong mengungkapkan bahwa harga properti yang relatif stabil di wilayah utara mungkin mendorong minat masyarakat untuk mengajukan pinjaman. Data dari FSC juga menunjukkan bahwa dari total kasus yang disetujui dalam program hipotek terbalik, sebanyak 5.546 kasus atau 57,52% diajukan oleh perempuan, sedangkan 4.096 kasus atau 42,48% diajukan oleh laki-laki. Sedangkan rata-rata jangka waktu pinjamannya adalah 22,16 tahun. Saat membeli roti untuk dimakan, tidak ada yang lebih mengecewakan daripada mendapati roti tersebut rusak, busuk, atau berjamur. Jika tidak disimpan dengan benar, utamanya roti yang baik tanpa pengawet atau tanpa penghambat jamur, maka roti tersebut akan cepat rusak. Oleh karena itu, pengawetan sangatlah penting. Selain menggunakan kotak penyimpanan untuk roti, media Food Republic telah mewawancarai Domenico Tolomeo, kepala koki dari Orlando Food Sales, sebuah grosir makanan, untuk berbagi beberapa cara mengawetkan roti. Domenico Tolomeo menyampaikan bahwa seledri merupakan cara yang alami dan efektif untuk mengawetkan roti. Ia mengutarakan bahwa seledri adalah sayuran yang kaya akan air. Masukkan beberapa seledri ke dalam kantong roti dan seledri akan melepaskan sedikit air ke udara di dalam kantong. Kelembapan ini dapat mencegah roti mengering dan cepat rusak. Namun, beberapa orang merasa ngeri ketika mendengar ada kelembapan di dalam kantong roti, karena khawatir roti akan menjadi lembab, lembek, atau berjamur. Tolomeo menyampaikan bahwa hal ini tidak perlu dikhawatirkan karena kantong roti tidak terkena air secara langsung. Kelembapan seledri dilepaskan secara bertahap. Namun, seiring waktu, roti dan seledri akan menjadi lembek karena keseimbangan kelembapan. Oleh karena itu, metode pengawetan seledri hanya cocok untuk jangka waktu yang singkat. Seledri saja tidak dapat mengawetkan roti dengan sempurna. Ada faktor lain yang perlu dipertimbangkan untuk mengoptimalkan efek metode ini. Tolomeo menyarankan untuk menyimpan roti di tempat yang sejuk dan kering, dan sebaiknya di dalam kotak roti atau kantong kertas, yang dapat menjaga sirkulasi udara untuk mencegah penumpukan kelembapan dan jamur. Ia juga mengingatkan bahwa kantong kertas lebih baik daripada kantong plastik, karena kelembapan dapat dengan mudah tertahan di dalam kantong plastik, menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan jamur. Tolomeo mengatakan bahwa tidak disarankan untuk mendinginkan roti karena kekeringan di dalam lemari es akan menyerap kelembapan di dalam roti dan membuat roti lebih cepat busuk. Namun, ada cara ampuh untuk menjaga roti tetap segar setelah tanggal kadaluarsa, yaitu dengan membekukannya. Tolomeo menyampaikan, ia biasanya memotong roti menjadi beberapa bagian kemudian membekukannya, lalu mengambil secukupnya saat ingin memakannya. Demikianlah dua berita utama yang telah kami bacakan di hari ini. Selanjutnya, mari kita masuk ke topik-topik hangat di acara Pekan Interaktif. 无限的爱向全世界传开，永恒的关怀来自台湾之音 RTI。 Halo teman-teman RTI FM Online. Kalian sadar nggak sih sekarang tanggal berapa, bulan berapa nih? Kalau Kak Cindy tahu nggak sih sebenarnya hari ini tuh hari apa?
Ya tentu saja tahu ya Kak Linda, wong di sini sudah lama banget ya. Dimana hari ini adalah Hari Ayah atau Papa J. Untuk itu kami berdua akan mengucapkan Selamat Hari Ayah. Nah, tapi karena hari ini kan bertepatan dengan tanggal 8 bulan 8 ya, alias tanggal 8 Agustus, mungkin kita akan bicara sejenak nih terkait dengan Feng Shui ya. Ya nggak Feng Shui juga sih, tapi katanya berdasarkan rumor ya, yang namanya angka 8 itu adalah angka keberuntungan kalau dalam budaya tradisional Tionghoa nih. Karena angka 8 itu kan seperti layaknya infinity ya, alias tidak ada buntutnya tuh, jadi nggak ada kepala, nggak ada buntut, dan otomatis ini adalah keberlangsungan. Dan kayaknya sih emang bener ya, tanpa adanya ayah kayaknya nggak akan ada kita semua nih teman-teman. Betul banget. Ya padahal ya teman-teman, ayah ini juga berperan besar dalam kehidupan kita ya. Jadi nggak cuman ibu aja. Nah mungkin kalau ibu itu diperingati begitu hebohnya ya karena dia lebih cerewet gitu ya, menemani hari-hari kita, suka memarahi kita. Sedangkan seorang ayah apalagi di budaya Asia itu terkadang itu cenderung lebih dingin, lebih kaku gitu ya. Biasanya hanya bekerja dan pulang. Kemudian nih kadang mungkin ya ayah-ayah di zaman dulu ini, di zamannya Cindy ataupun orang tua Cindy itu biasanya jarang sekali membantu pekerjaan rumah ya. Ya memang nggak semua sih ya, tapi sebagian besar ayah ini adalah sosok yang jauh nih ya kalau di dalam kebudayaan Asia. Makanya banyak banget nih ya orang Indonesia disebut sebagai fatherless country. Wah sayang sekali ya teman-teman ya, padahal sebenarnya banyak juga kok ayah-ayah yang sangat menyenangkan dan baik. Apalagi aku sering ngeliat nih kalau hari libur di sini ya, ayah-ayah itu akan menemani anak-anak mereka untuk pergi bermain atau enggak pergi ya kemana aja deh, jalan-jalan ke taman wisata juga nih teman-teman. Tapi memang sih yang namanya hari ibu seperti yang udah dibilang sama Cindy, itu kayaknya lebih lumrah untuk dirayakan. Sementara kalau hari ayah kayaknya nggak terlalu rame nih teman-teman ya. Padahal yang namanya hari ayah itu juga seru banget loh kalau dirayain bersama nih teman-teman. Tapi sebenarnya banyak gak sih dari kalian yang bertanya-tanya ya, kalau di Taiwan ini hari ayah tuh secara khusus loh dirayain pada hari ini, yaitu tanggal 8 Agustus. Ya memang sih kalau berdasarkan homonimnya ya, itu kan alias namanya itu adalah papa gitu ya. Jadi ya Papa Cie ya cocok lah sama tanggal 8 bulan 8 karena 8 itu pa ya, jadi karena 2 kali ya itu jadi papa. Nah tapi sebenarnya nih ya, hari ayah itu ketika di zaman dulu banget kayaknya nggak pernah loh dirayain. Tapi kegiatan untuk merayakan hari ayah ini baru diadakan pada tahun 1900-an. Dan asal usulnya ini terjadi sebenarnya itu di Amerika Serikat nih teman-teman. Kira-kira sebenarnya sejarah ceritanya itu seperti apa sih nih Kak Cindy? Mungkin kita cerita-cerita dikit nih. Jadi ya, zaman dahulu kala nih teman-teman, di tahun 1909 terdapat seorang perempuan bernama Sonora Louise Mardot yang berada di Washington DC. Waktu itu mencetuskan nih ya, jika ada perayaan Hari Ibu, kenapa sih nggak ada peringatan Hari Ayah? Apakah manusia ini hanya lahir ya tiba-tiba dari ibu seorang gitu kan? Kan enggak ya teman-teman ya. Tentu dia berpikir kalau hal tersebut sangat menarik nih. Kemudian Sonora Louise dia punya ide nih, oh kalau gitu kita selebrasi aja Hari Ayah gitu ya. Tepatnya karena ia juga memiliki 5 orang adik laki-laki nih teman-teman, dan ibunya pun meninggal di usia muda. Sehingga sedari kecil orang yang sangat berjasa untuk membesarkan dia dan adik laki-lakinya ini adalah bapaknya, yaitu William Smart. Ya tentu saja ayahnya sangat berdedikasi ya, apalagi di zaman dulu itu kan gak ada teknologi ya teman-teman ya. Terus pendidikan juga pekerjaan itu gajinya belum sebesar sekarang nih teman-teman. Sehingga ayahnya ini bekerja keras dan berjuang keras sehingga ia dan kelima adiknya itu bisa mandiri. Tapi sayang sekali nih ayahnya akhirnya meninggal karena kelelahan. Dan tentu saja terkait dengan kematian sang ayah, pasti dong sebagai anak yang sangat berbakti, Dot pun mengingat seluruh kerja keras dan kebaikan ayahnya.
Oleh karena itu, dia kemudian meminta temannya yaitu seorang pendeta yang bernama Dr. Rasmus untuk menyampaikan surat bagi pemerintah pusat. Berharap ada peringatan khusus nih buat para ayah di seluruh dunia. Apalagi dia udah menyaksikan sendiri kalau ayahnya sangat berjasa bagi keluarga nih teman-teman. Dan awalnya sebenarnya sih dia berharap ya supaya tanggal 5 Juni menjadi hari peringatan ayah. Tapi kemudian pemerintah Amerika Serikat akhirnya nih meskipun setuju tapi memiliki ide untuk mengadopsinya dan merayakan Hari Ayah di Amerika Serikat setiap minggu ketiga di bulan Juni. Dan akhirnya setelah ide tersebut berhasil gol nih ya menjadi keputusan pemerintah dan kemudian dirayakan di Amerika Serikat, negara-negara lain pun ya khususnya negara-negara barat akhirnya mengadopsi hal yang sama. Tapi ini kan cerita dan sejarah terkait dengan peringatan Hari Ayah pertama yang diadakan atau diselenggarakan di Amerika Serikat. Kemudian mungkin banyak juga nih yang bertanya-tanya, terus kalau di Indonesia gimana nih Hari Ayahnya? Ternyata kalau di Indonesia Hari Ayah itu dirayakan pada akhir tahun. Mirip nih sama Hari Ibu ya. Kalau Hari Ibunya dilaksanakan pada tanggal 22 Desember, ternyata Hari Ayah di Indonesia itu dirayakan pada setiap tanggal 12 November. Meskipun suaranya kurang terdengar nih teman-teman. Dan ya kenapa ya nggak jadi terdengar juga sih sebenarnya juga karena Hari Ayah di Indonesia itu bukanlah hari libur umum. Dan peringatan Hari Ayah di Indonesia itu sebenarnya baru aja terselenggara di tahun 2006. Jadi masih baru nih ya teman-teman. Dan cuman perayaan atau peringatan aja sekaligus memperingati peran dan pengaruh ayah dalam masyarakat. Jadi sebenarnya cuman biar ada pendamping untuk Hari Ibu nih kayaknya kalau di Indonesia nih teman-teman. Wah, ini Cindy juga baru tahu ya teman-teman ya. Ternyata di Indonesia itu dirayakannya ya tanggal 12 November. Berbeda nih di negara-negara barat di bulan Juni minggu ketiga serta di Taiwan tanggal 8 Agustus. Kemudian ya teman-teman ya, kalau Hari Ayah di Taiwan juga sebenarnya sih nggak ada ya di masa lalu ya. Dan baru juga mulai dirayakan setelah terjadinya zaman penjajahan. Tepatnya saat penjajahan Jepang loh. Jadi di tanggal 8 Agustus 1945 saat itu kan lagi ada perang anti Jepang ya, dan akhirnya perang pun semakin panas sehingga membuat para patriot di Shanghai saat itu menginisiasi Hari Ayah. Maksudnya tentu untuk menghormati dan memperingati para tentara yang telah berkorban dan meninggalkan keluarga mereka, yaitu para laki-laki ya, dan khususnya para ayah. Wah, kasihan banget ya. Cindy kira ini asal-usulnya dulu gara-gara sesuatu yang festif atau perayaan. Ternyata dari zaman perang ya Kak Linda. Iya, sedih sih ya sebenarnya ya teman-teman ya. Tapi tentu saja ini kan merupakan sebuah hari penghargaan tersendiri nih teman-teman ya. Dan setelah perang, untungnya nih pemerintah Taiwan kemudian tergerak untuk menjadikannya secara resmi, yaitu tanggal 8 Agustus sebagai Hari Ayah di Taiwan. Dan kebetulan juga kan ya, tanggalnya ini emang tanggal yang sangat cantik ya teman-teman ya, yaitu Papa. Jadi kalau dibaca cocok banget nih jadi Papa Cie. Itulah teman-teman. Nah, terkait dengan Hari Ayah ini pasti dong ada bunga khusus gitu ya, atau enggak ada perayaan khusus terkait dengan Hari Ayah. Tapi seperti apa sih perayaan Hari Ayah yang sangat meriah ini? Atau setidaknya nih ya, kusyuk nih untuk memberikan rasa terima kasih dan syukur kita kepada sang ayah? Yuk dengerin dulu selingan berikut ini sebelum kita melangkah ke segmen berikutnya. Setelah membahas terkait dengan sejarah Hari Ayah di beberapa wilayah ataupun negara yang ada di dunia, sekarang kita akan ngebahas terkait dengan bunga-bungaan sebagai kado atau hadiah di Hari Ayah.
Sebenarnya yang namanya bunga itu kayaknya lebih identik dengan perempuan ya. Apalagi kalau untuk hari ibu nih ya teman-teman ya. Orang-orang akan berbondong-bondong untuk memberikan bunga anyelir alias bunga carnation untuk para ibu dan para perempuan nih teman-teman ya. Tapi ternyata untuk hari ayah ada bunga lain yang lebih cocok nih. Apa itu nih Kak Cindy? Wah, ternyata bunga untuk hari ayah ini adalah favorit semua wanita, yaitu bunga mawar ya teman-teman. Tapi ingat nih ya, jangan kasih bunga mawar putih, karena mawar putih ini biasanya digunakan pada saat pemakaman nih. Bisa jadi nanti kalian juga dimarahin oleh ayah kalian. Jadi lebih baik berikan saja bunga mawar merah gitu ya. Atau juga boleh mawar-mawar dari uang lainnya, karena pasti ayah kalian akan tersenyum lebar dan tertawa tidak henti-henti. Ya, memberi bunga ini juga bisa menjadi salah satu alternatif ya teman-teman ya. Tapi kalau mau membeli kue gitu ya, atau hadiah-hadiah yang misalnya ayah kalian itu jarang beli, kayak misal baju gitu ya, sepatu, itu juga boleh banget loh teman-teman. Wow, ini emang sangat menarik ya teman-teman ya. Tapi mungkin juga banyak kalian yang bertanya-tanya, apakah hari ayah di berbagai negara dan wilayah itu kurang lebih sama? Ternyata tidak ya. Kita akan berikan sedikit beberapa aja sih terkait dengan beberapa waktu hari ayah di berbagai negara dan wilayah. Ya, kita akan kasih tahu kalau tanggal 19 Maret itu ternyata dirayakan sebagai Hari Ayah di Italia, Spanyol, dan Portugal. Kemudian 8 Mei itu dianggap sebagai Hari Orang Tua, khususnya Hari Ayah di Korea Selatan. Dan ada juga nih tanggal 5 Juni sebagai Hari Peringatan Konstitusi sekaligus Hari Ayah di Denmark. Dan kemudian untuk bulan Juni nih ya, mirip sama Amerika Serikat, ada Swiss, Austria, Belgia, Kanada, India, Tiongkok, Singapura, Hong Kong, Macau, Filipina, Malaysia, Jepang, Argentina, Inggris, Belanda, dan Amerika Serikat yang merayakannya sekitar bulan Juni, mulai dari minggu pertama sampai dengan minggu ketiga nih teman-teman. Selain itu, di tanggal 23 Juni ada Nicaragua, Polandia, dan Uganda. Selain itu, di minggu kedua bulan Juli ada Uruguay. Selanjutnya, minggu kedua bulan Agustus ada Brazil. 8 Agustus tentu saja Taiwan dan juga Mongolia loh. Wah, ini satu-satunya negara di dunia yang merayakan Hari Ayah itu sama dengan Taiwan ya teman-teman. Selanjutnya, minggu pertama bulan September ada Australia dan Selandia Baru. Kemudian minggu ketiga di bulan Oktober yaitu Rusia. Minggu kedua bulan November yaitu Estonia, Finlandia, Norwegia, Swedia. 12 November Indonesia nih ya, satu-satunya negara yang merayakan Hari Ayah di tanggal 12 November. Dan terakhir di tanggal 5 Desember yaitu Thailand, karena sekaligus merayakan ulang tahun mantan Raja Thailand. Dan kemudian mungkin banyak dari kalian yang bertanya-tanya, kira-kira gimana sih Hari Ayah dirayakan? Ternyata ya setiap negara ataupun wilayah memiliki waktunya tersendiri nih teman-teman. Kayak di Jerman ya, ternyata kalau di Jerman karena mereka kultur atau budayanya adalah minum bir, para pria di seluruh Jerman biasanya akan membeli bir dalam tong-tong besar. Dan mereka juga akan minum bir untuk merayakan hari tersebut. Wah, ini ayah-ayahnya bergembira ya untuk melepaskan stres sejenak ya teman-teman. Selanjutnya di Spanyol, Italia, Portugal, dan Belgia pada 19 Maret yang juga dikenal sebagai Hari Santo Yosef untuk memperingati ayah Yesus di bumi. Maka pada hari itu selain mengungkapkan rasa terima kasih kepada ayah, jika kamu bertemu seseorang yang bernama Yosef, maka kamu juga harus mengungkapkan rasa hormat kepada mereka. Dan selanjutnya nih ya, di Thailand pada 5 Desember juga merupakan hari ulang tahun Raja Rama IX dari Thailand, yaitu Bhumibol Adulyadej. Orang-orang perlu mengenakan pakaian kuning untuk berdoa di depan kuil dan menggantung lentera kuning di rumah. Wow, ini sangat menarik sekali ya teman-teman ya. Ternyata hari kelahiran raja itu juga bisa diperingati sebagai Hari Ayah. Dan kemudian untuk Rusia, yaitu pada tanggal 23 Februari, ternyata Hari Ayah itu sebenarnya adalah Hari Pembela Tanah Air. Jadi hari ini juga diungkapkan untuk memberikan rasa hormat dan terima kasih kepada semua orang dan juga merupakan hari libur nasional nih teman-teman. Menarik sekali. Tapi kemudian kalau di Asia Timur nih teman-teman ya, biasanya kayak di Jepang gitu, kamu kan pasti tahu ya, ayah itu juga sangat dihormati. Sehingga kartu dengan tulisan khusus sebagai rasa terima kasih itu kayaknya wajib banget untuk diberikan kepada ayah.
Ditambah lagi, kalau di Jepang itu kan ada budaya onsen nih, alias mandi dan berendam bersama. Jadinya, kalau kalian ada kesempatan, biasanya sih laki-laki ya, karena laki-laki sama laki-laki nih, ini biar mempererat hubungan juga. Maka anaknya alias putranya akan menggosok punggung sang ayah. Karena itu sang ayah akan merasa, wah anaknya ini sangat berbakti nih dan dia mendapatkan hadiah yang sangat istimewa. Tapi kemudian kalau di Taiwan sendiri ya, kita melihat ya kayaknya hari ayah itu lebih banyak untuk kegiatan makan-makan ya Kak Cindy ya. Betul, jadi restoran-restoran dan hotel ini akan mengadakan promo besar-besaran ya teman-teman ya. Karena di Taiwan perayaannya pun lebih fleksibel gitu ya, seperti ngedate atau kencan bersama ayah, makan restoran, ngasih hadiah, ngasih bunga, ataupun bisa juga dengan video call dan juga transfer uang nih teman-teman, atau angpau. Kamu juga bisa mengajak ayah ke restoran yang menyenangkan ya dan menawarkan promo-promo tadi seperti restoran buffet all you can eat, makan sushi Jepang ataupun lain-lain. Yang penting kamu bisa meluangkan waktu bersama atau jalan-jalan santai ke alam dan pegunungan bersama ayah kamu. Wow, gimana nih hari ayah kalian? Apakah dirayakan bersama dengan ayah tercinta? Tapi kalau misalnya kalian lagi nggak bersama sang ayah, nggak apa-apa, tinggal calling aja ya, karena sekarang internet emang sangat mudah sekali. Dan kalau misalnya ayah kalian sudah tiada, tentu saja kita turut bersedih dan berduka cita. Tapi kalian bisa memberikan doa terbaik untuk ayah kalian. Dan sebagai penutup ya, selain kita tadi sudah mengucapkan selamat hari ayah nih ya teman-teman ya, kita juga mau ngucapin Papa Jack Kwaile. Dan sebagai hadiah untuk hari ini, kita akan memberikan penutup berupa lagu untuk ayah terkasih. Teringat masa kecilku, kau peluk dan kau manja. Indahnya saat itu buatku melambung di sisimu. Terngiang hangat nafas segar harum tubuhmu. Kau tuturkan segala mimpi-mimpi serta harapanmu. Kau ingin ku menjadi yang terbaik bagimu, patuhi perintahmu, jauhkan godaan yang mungkin ku lakukan dalam waktuku beranjak dewasa. Jangan sampai membuatku terbelenggu, jatuh dan terinjak. Tuhan tolonglah, sampaikan sejuta sayangku untuknya. Ku terus berjanji takkan mengingati bintangnya. Ayah dengarlah betapa sesungguhnya ku mencintaimu. Kan ku buktikan ku mampu penuhi maumu. Andaikan detik itu kan berulir kembali, ku rindukan suasana basuh jiwaku, membahagiakan aku. Kena usahakan kasih dan sayangmu, untuk wujudkan segala sesuatu yang pernah